Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz pada edisi edukasi bersama market. Edisi atau tempat di mana kita akan selalu belajar, dan kami dari Amarket selalu akan memberikan sedikit ilmu kajian untuk rekan trader semuanya supaya kita sama-sama belajar. Karena kita tahu bahwa dunia trading ini adalah dunia yang penuh dengan risiko. Tanpa dibekali dengan ilmu, maka sangat sulit untuk kita bisa sukses. Oleh karena itu kita hadir untuk rekan trader semuanya. Dan rekan trader, untuk edisi edukasi kali ini kita akan terus membahas mengulas, mengiris tipis-tipis, kita iris tipis-tipis ilmu-ilmu apa aja yang bisa membekali kita dalam trading nanti. Dan kali ini tema yang saya angkat adalah tentang bagaimana kita mencoba memahami apa itu indikator leading dan lagging. Nah, ini dia. Ini adalah istilah-istilah yang selalu saya pikir rekan trader sudah tahu juga, tapi untuk trader pemula mari kita coba bahas lagi apa itu indikator leading dan indikator lagging. Nah, oleh karena itu rekan trader, mari kita langsung masuk aja. Nah, berbicara tentang indikator leading dan lagging, kita mulai dulu dari indikator leading. Nah, namanya juga leading, arti selalu mendahului. Jadi di sini rekan trader, pada prinsipnya indikator leading ini adalah indikator yang memberikan sinyal sebelum potensi perubahan harga itu terjadi. Intinya dia selalu jalan duluan, selalu di depan seperti Yamaha, memberikan tanda-tanda. Baru setelah indikator ini memberikan tanda-tanda, baru setelah itu grafik candlenya akan bergerak. Jadi pada prinsipnya indikator leading ini dia digunakan untuk mencari titik masuk lebih awal, terutama ketika pasar ini dia sedang bergerak, baik itu sedang uptrend, downtrend, atau sideways, atau dia mendekati area support dan resisten. Jadi pada prinsipnya kita bisa lihat indikator leading ini dia akan selalu mencari titik masuk lebih awal. Dia efektif akan selalu bergerak pada pasar yang sideways, dan dia sangat terfokus pada area support dan resisten. Nah, di sini rekan trader kita bisa lihat ciri utama indikator leading itu adalah, pertama, dia akan selalu memberikan sinyal lebih cepat. Seperti Yamaha, selalu di depan. Dia memberikan sinyal lebih cepat sebelum tren baru terkonfirmasi. Kemudian ciri berikutnya adalah sering menunjukkan kondisi overbought dan oversold. Di sini rekan trader bisa lihat di sini ada overbought dan oversold. Jadi indikator ini dia akan selalu memberikan tanda-tanda dulu, Dia memberikan tanda dulu setelah masuk misalnya di overbought, tanda-tanda dulu artinya siap-siap pembalikan harga. Nah, sebelum dia balik harga, candle balik harga, pasar balik harga, dia sudah memberikan tanda-tandanya. Nah, di sini indikator leading ini dia cocok untuk digunakan pada pasar yang sideways atau ranging, atau pasar yang sideways lah, rekan trader udah tahu ya. Nah, dia terus juga ciri-cirinya adalah membantu untuk mengidentifikasi potensi pembalikan harga. Karena apabila misalnya kita udah masuk di overbought atau oversold, kita setidaknya sudah diberikan lampu hijau bahwa harga ini akan berubah, baik itu dia akan terjadi trennya berbalik dari uptrend menjadi downtrend, atau sebaliknya dari downtrend menjadi uptrend. Di sini rekan trader, indikator ini memungkinkan para trader untuk masuk pada harga yang relatif lebih awal. Karena kita tahu namanya juga indikator leading, jadi dia memberikan informasi lebih awal sebelum terjadi pembalikan harga. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri dari indikator ini juga adalah dia memiliki risiko false signal yang lebih tinggi, terutama pada tren yang sedang kuat. Nah, di sini rekan trader, indikator leading secara garis besar dia tidak memprediksi arah harga dengan pasti, tetapi dia memberikan keunggulan waktu dalam mengambil keputusan. Jadi intinya indikator ini selalu di depan, tapi tetap juga ada kelemahannya Oleh karena itu dia memberikan sinyal duluan, dan akhirnya kita akan mencoba untuk mengambil keputusannya. Nah, di sini rekan trader, contoh-contoh dari indikator leading adalah RSI, Relative Strength Index. Rekan trader sudah paham, indikator 1000 watt. Stochastic Oscillator,
William R ya, karena dia berbicara tentang overbought dan oversold ya. Kemudian ada Commodity Channel Index atau CCI, Fibonacci Retracement, dan Pivot Point. Ini adalah salah satu, ada beberapa indikator leading yang selalu memberikan sinyal duluan ya kepada kita ya sebelum harga itu akan berbalik arah ya. Nah, di sini rekan trader, kalau tadi kita berbicara tentang indikator lagging, nah, leading, sekarang kita lihat untuk indikator leading ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita langsung coba masuk di platform aja dulu ya rekan trader ya, supaya kita bisa lihat contoh dari indikator leading ini. Nah, misalnya rekan trader lihat di sini, mungkin ya sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Nah, di sini rekan trader bisa lihat dia memberikan sinyal duluan ya. Misalnya rekan trader udah lihat di sini, dia ini sebenarnya sudah masuk di overbought ya, contohnya. Nah, seperti ini rekan trader ya. Nah, dia udah masuk di overbought. Nah, artinya dia memberikan sinyal bahwa tidak lama lagi ya, bahwa pasar itu padahal dia ini masih naik ya, akan berubah arah ya rekan trader ya. Nah, sama juga seperti kayak gini. Nah, seperti kayak gini rekan trader ya. Sabar, saya balik lagi dulu. Nah, rekan trader, nah ini dia udah di oversold ya. Ini pasarnya lagi ranging ya. Nah, sabar rekan trader. Nah, sabar. Nah, ini rekan trader ya. Setidaknya dia sudah memberikan sinyal bahwa sebentar lagi akan berubah arah ya, walaupun setidaknya dia awal sudah memberikan sinyal ya. Nah, ini dia rekan trader. Nah, ini rekan trader ya. Nah, setelah itu ya nanti setidaknya dia memberikan sinyal awal sebelum nanti terjadi perubahan harga. Nah, selanjutnya rekan trader, kalau ini begitupun juga di stochastic ya rekan trader ya. Stochastic juga setidaknya dia sudah memberikan sinyal awal bahwa nanti terjadi perubahan harga di sini ya. Nah, ini dia oversold dan overbought. Jadi dia sudah memberikan sinyal awal. Nah, selanjutnya rekan trader, kalau tadi indikator leading, sekarang kita coba masuk di indikator lagging. Nah, kalau tadi indikator leading ada selalu terdepan, memberikan sinyal duluan, ini kalau indikator lagging ini adalah indikator yang selalu terlambat ya. Nah, di sini rekan trader bisa lihat secara garis besar indikator lagging ini dia memberikan sinyal setelah pergerakan harga atau tren harga mulai terbentuk. Cerita kasarnya dia terlambat. Setelah harga sudah mulai terbentuk, baru dia memberitahukan sinyal tersebut rekan trader. Di sini indikator ini dia digunakan untuk mengkonfirmasikan arah tren, bukan memprediksikan perubahan harga sedini mungkin. Jadi dia cerita kasarnya dia memberikan konfirmasi bahwa tren ini akan berlanjut apa tidak ya, cerita kasarnya seperti kayak gitu. Secara garis besar rekan trader bisa lihat contoh di sini ya. Di sini kita bisa lihat bahwa harga tren sudah mulai terbentuk ya. Belum ada sinyal yang pasti. Selama tren terbentuk, indikator ini belum memberikan sinyal. Tapi setelah harga tren yang sudah terbentuk ya, baru fungsi dari indikator ini memberikan konfirmasi ya. Jadi indikator lagging ini dia memberikan sinyal setelah tren itu terbentuk. Nah, di sini ciri-cirinya sudah sangat jelas. Rekan trader bisa lihat sinyal muncul setelah harga mulai bergerak. Jadi agak sedikit terlambat ya. Cocok digunakan ketika pasar sedang trending. Jadi kalau indikator lagging ini kebanyakan untuk pasar yang sedang trending, sedangkan indikator leading itu untuk sideways karena dia memberitahukan antara support dan resisten, overbought dan oversold ya rekan trader. Jadi memang itu sangat lebih akurat apabila di saat leading ya. Indikator leading digunakan untuk sideways, sedangkan indikator lagging dia digunakan ketika pasar sedang trending. Jadi lagi sedang tren ya rekan trader ya. Jadi kita bisa lihat juga ciri-cirinya adalah dapat mengurangi sebagian false signal karena menunggu konfirmasi. Dia lebih efektif untuk mengkonfirmasikan tren. Jadi intinya setelah tren mulai bergerak, terbentuk, harus ada yang menyatakan bahwa oke, tren ini akan terus berlanjut. Nah, itu fungsinya dari indikator lagging. Jadi indikator lagging ini dia memberikan sinyal bahwa betul tren ini akan terus berjalan. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa
Indikator ini dapat mengurangi sebagian false signal karena menunggu konfirmasi. Karena dia selalu datang terlambat ya, istilahnya sudah memberikan konfirmasi sehingga dia beda dengan indikator leading. Indikator leading dia memberikan sinyal duluan tapi kan belum tahu juga ya apakah dia ini false atau tidak. Tapi kalau indikator lagging karena dia terlambat, setidaknya kepastian konfirmasi sinyal itu lebih akurat bahwa signal ini dia akan terus berlanjut apa tidak ya. Di sini ciri-cirinya dia berisiko memberikan sinyal terlambat ketika tren hampir berakhir. Jadi intinya kalau tren hampir berakhir ya kemungkinan besar akan sedikit terlambat. Untuk contohnya kita sudah bisa lihat move average ya. Apapun aja move average ya, baik simple dan lain-lain, ini ya, move average, exponential move average, MACD karena MACD juga kan dari moving average juga ya, Bollinger Band maupun average direction index ADX maupun parabolic SAR. Nah, di sini rekan trader untuk parabolic untuk lagging ini rekan trader bisa lihat. Nah, ini saya kasih sedikit contoh buat rekan trader. Nah, ini dia. Ya. Rekan trader lihat, indikator ini akan selalu terlambat di saat tren ini sudah mulai naik. Ya, udah mulai naik. Baru parabolic SAR ini mulai terbentuk rekan trader semuanya ya. Ini pun juga rekan trader lihat juga seperti ini. Ya, titik-titik parabolic SAR ini dia sedikit terlambat padahal trennya ini udah mulai turun ini. Turunnya itu kan mulai dari sini. Nah, turunnya itu kan mulai dari sini rekan trader ya. Jadi memang dia memang sedikit memberikan konfirmasi walaupun kita tahu bahwa ini pasar ini akan downtrend ya, kita tahu bahwa pasar ini akan downtrend, tapi dia agak sedikit memberikan konfirmasi itu terlambat. Nah, namanya juga lagging rekan trader. Begitu juga sama juga dengan MACD. Nah, MACD gini juga rekan trader ya. Rekan trader bisa lihat untuk MACD di sini sedikit terlambat ya, misalnya pasar di sini sudah mulai sini rekan trader ya. Ini dia sudah mulai terjadi pelemahan ya, pembalikan arah ya mulai dari sini ya. Tapi indikator ini mulai terlambat rekan trader, sedangkan dia mulai terlambat memberikan sinyal rekan trader ya. Dia mulai terlambat memberikan sinyal sehingga di saat pasar sudah mulai turun rekan trader. Nah, kepastian sinyal itu mulai ada setelah di sini. Nah, di sini ya. Agak sedikit terlambat di sini. Nah, agak sedikit terlambat sini, tapi setidaknya dia sudah memberikan sinyal walaupun sinyal itu terlambat, tapi dengan keterlambatan yang ada setidaknya dia bisa memberikan konfirmasi dan mereduksi kesalahan yang sedang terjadi. Yaitu inti dari indikator lagging. Nah, selanjutnya rekan trader, kita lanjut perbedaan utama. Di sini perbedaan utama untuk leading dan lagging dari sisi waktu sinyal. Leading dia sebelum potensi pergerakan karena selalu awal ya. Sedangkan lagging setelah pergerakan mulai terbentuk. Fungsi utamanya untuk leading memprediksikan pembalikan arah ya, karena dia berbicara tentang masalah overbought dan oversold, jadi dia bisa memprediksikan pembalikan arah dan memang dia lebih efektif di saat pasar sedang sideways. Sedangkan lagging memberikan konfirmasi tren, apakah tren itu akan terus berlanjut atau akan berbalik arah. Kondisi ideal sideways atau ranging, sedangkan lagging untuk trending ya. Kecepatan sinyal dia lebih cepat, sedangkan lagging ini lebih lambat. Resiko utamanya itu false signalnya sangat banyak, tapi untuk lagging memang sinyalnya agak sedikit terlambat. Contohnya tadi sudah saya berikan RSI, stochastic CCI, sedangkan untuk lagging moving average, MACD dan ADX. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, manakah yang lebih penting? Leading atau lagging? Ya, kalau masalah leading dan lagging mana yang lebih penting? Ya, kalau yang paling jelas ya adalah dua-duanya sangat penting rekan trader. Karena dari sisi leading dia cocok di saat pasar sideways. Jadi kita bisa menggunakan indikator tersebut, dia mencari peluang dan titik entry lebih awal. Ya, sedangkan lagging cocok untuk saat pasar sedang trend. Dia mengkonfirmasi awal dan memberikan kekuatan tren. Sehingga dari sini jawabannya ya keduanya sangat penting. Leading membantu menemukan peluang, sedangkan lagging membantu mengkonfirmasikan keputusan. Sehingga kombinasi keduanya ini sangat cocok untuk kondisi pasar. Ya, intinya ya kita gunakan kombinasi antara dua indikator ini. Nah, caranya ya kita udah bisa lihat contoh di sini. Contohnya kita menggunakan RSI. Ya, RSI misalnya dia sudah memasuki level oversold ya pada gambar nomor 1 sebagai peringatan awal bahwa peluang kenaikan itu akan ada ya. Sedangkan di sini kita bisa lihat pada nomor 2 ini harga membentuk pola reversal bullish di
area support ya. Nah, ini. Nah, kemudian rekan trader lihat harga kemudian menembus moving average. Nah, kalau moving average ini kan artinya kan dia memberikan sinyal bahwa konfirmasi bahwa dia sudah berada di atas moving average. Jadi artinya pembalikan arah, fungsi dari uptrend itu akan sangat kuat di sana. Dan setelah itu terjadi, posisi buy ini akan kita pertimbangkan setelah konfirmasi yang telah dikemukakan atau ditunjukkan oleh moving average. Jadi moving average memberikan konfirmasi, setelah itu ya kita akan mencoba untuk mengambil keputusan buy. Nah, dan setelah itu untuk masalah stop loss kita bisa tempatkan di bawah support atau swing low, dan kita lihat take profitnya support dan swing low di bawah ya. Stop lossnya di sini, sedangkan take profitnya ya kita tentukan berdasarkan resisten berikutnya atau melalui rasio risk and ratio ya, ratio risk ya, dan imbal hasil yang terjadi. Nah, ini dia rekan trader. Intinya menggabungkan dua indikator ini adalah hal yang sangat mutlak untuk kita semuanya, karena dia memberikan awal untuk kita kapan entry dan dia mengkonfirmasikan kapan tren itu akan terus berlanjut. Nah, oke. Di sini secara kesimpulan kita bisa bilang bahwa leading digunakan untuk menemukan peluang, sedangkan lagging digunakan untuk mengkonfirmasi pasar. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan keduanya. Leading memberikan peluang atau sinyal awal, lagging memberikan konfirmasi tren. Nah, di sini secara garis besar kedua indikator ini sangat berguna untuk kita semuanya dalam menentukan trading yang akan kita lakukan. Oke rekan trader, demikianlah edukasi kita kali ini. Semoga edukasi ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.